Dan kalau Anda makan ikan, sebaiknya pilih bagian kepalanya tuh, karena kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara. Kebanyakan kita sebetulnya tidak lagi memerlukan pendidikan tinggi, cukup dengan SMA tuh. Kalau kurikulum SMA-nya benar, ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Apalagi yang punya ijazah tapi sebetulnya palsu. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inmart Gaen. Saya dari Inmart Gaen. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Pertanyaan saya ini untuk Bung Rocky. Tadi saya mendengar bahwa arogansi dosen mematikan intelektual mahasiswa. Pertanyaannya, apakah dosen siap dengan hal itu? Jujur, kalau saya sendiri sebagai mahasiswa, dari segala bentuk tuntutan kami ingin lulus tepat waktu dan ingin memiliki nilai yang baik. Jadi jujur kami tidak siap. Lalu bagaimana dengan lembaga dan sistem pendidikan tersebut? Terima kasih. Oke ya, mengerti ya. Yang ketiga, ya kamu. Jadi kita sepakati jam 12 kita selesai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendra. Terima kasih atas waktunya. Hanya sedikit saja yang ingin saya tanyakan, mengutip yang di awal tadi bahwa Jepang bisa memajukan negaranya dengan guru yang tersisa. Jika Indonesia ingin seperti itu, apakah kualitas guru kita sama? Apakah kualitas guru kita itu lebih baik? Dan di sini gini, keresahan saya itu banyak guru yang teriak-teriak naikkan gaji, naikkan gaji. Kamu itu minta naik gaji, apakah kualitasmu sudah pantas untuk dinaikkan gajimu? Terus begini, menurut saya agar lebih baik, guru harus digaji sesuai dengan kualitas. Ketika gaji kamu rendah, berarti kualitas kamu yang harus dipertanyakan. Bagaimana menurut Bung Rocky dan Prof. Parji, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dan meningkatkan kesejahteraan guru? Sedikit closing statement dari saya, guru harus terus berkembang, guru harus terus berlatih dan berinovasi. Jika semua yang ada di sini sebagai seorang guru dan tidak mau berinovasi, berkembang, silahkan berhenti menjadi guru untuk saat ini dan selamanya. Dia belum jadi guru itu ngomong itu. Itu ngomong ngono itu belum jadi guru, itu baru kuliah. Nanti udah kuliah baru tahu kamu. Oke Prof, dari 3 statement, 1 pertanyaan, kemudian dari Mas itu tadi juga, kira-kira apa yang bisa Prof sampaikan kepada mereka soal statement, pertanyaan dan keluh apa tanggapan dari yang lain tadi? Oke, kalau semua hal kita paketkan pada Rudi, pada 4 Rudi itu kalah sama seorang mukidi. Jadi betul tadi bahwa perlambang macetnya berpikir di kampus itu adalah ekstensi dari perlambang macetnya berpikir di istana. Tidak ada keinginan untuk menghasilkan diskurs, keinginan untuk memperluas cara berpikir. Anda lihat bagaimana Pak Jokowi kalau ketemu murid, dia bertanya tentang nama-nama ikan itu. Kan
Jadi murid diajari berpikir kritis oleh guru, tetapi disuruh untuk sekedar menghafal oleh presiden. Padahal presiden itu adalah guru negeri, guru bangsa tuh. Kan nggak bisa kita peroleh kan? Semacam dialektika. Coba saya kasih ilustrasi. Seandainya Pak Jokowi bertemu dengan murid, ya murid SD kelas 3 misalnya, lalu dia bertanya, hai muridku, tahukah engkau nama-nama ikan? Sebutkan 5 ikan. Terus si murid bilang begini, saya tahu Pak, tapi buat apa saya menghafal nama-nama ikan? Mengapa Bapak sebagai presiden tidak menanyakan mengapa ikan tidak bisa manjat pohon sementara cebong bisa manjat pohon? Timbul dialektika di situ. Atau sebaliknya, Pak Jokowi bilang, saya udah dikritik karena tidak bisa bertanya dengan baik, maka mulai sekarang saya akan bertanya, mengapa ikan bisa manjat pohon, mengapa cebong bisa manjat pohon? Terjadi dialektika di situ. Si murid mungkin nggak bisa jawab itu. Dia bilang begini, Pak Jokowi, saya nggak bisa jawab karena itu saya peroleh karena saya kelas 3 SD, Pak Jokowi. Karena itu isikan untuk nelpon Profesor Fajri. Maka dia telepon Pak Parji, ditelepon oleh murid itu, Pak Parji, tolong bantu saya. Kenapa kamu nak? Ini saya bayangin ada guru namanya Parji juga ya, bukan profesor tuh. Saya diminta oleh Pak Jokowi untuk menerangkan mengapa ikan tidak bisa manjat sementara kodok bisa itu. Lalu kata si guru, oh itu pelajaran tentang daya kohesi dan daya adhesi. Anak itu jawab pada Pak Jokowi, Pak Jokowi, ini masalah kohesi dan adhesi itu. Selaput lendir katak menghasilkan daya adhesi itu. Ikan tidak punya selaput lendir, maka dia tidak bisa manjat pohon itu. Nah, kalau itu dijawab oleh si anak kecil tadi berdasarkan keterangan guru kelas 3-nya, Jokowi akan kasih dia sepeda atau ajak dia jadi jalan-jalan ke IKN. Jadi ini menentukan sebetulnya dialektika itu mesti jalan. Satu waktu akan ada anak yang bertanya pada gurunya tuh, dan gurunya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena laptop anaknya itu lebih keren dari laptop gurunya. Gurunya udah 2 bulan nggak bisa buka laptop karena mahal untuk perbaiki itu. Lalu apa solusinya? Kasih aja guru-guru ini laptop yang sudah di dalamnya ada 30 jenis jurnal internasional yang udah di-download ke situ, dibayarin oleh negara tuh, kalau takut gurunya korupsi. Jadi guru itu harus lebih lengkap perlengkapan pengetahuannya daripada muridnya. Itu dasarnya kan. Nah, dengan cara itu bisa dihasilkan kemungkinan berikutnya, si anak ini tidak perlu lagi mengikuti pelajaran kimia sampai SMP karena dia mau jadi belajar ilmu sosial aja, tapi dia sudah tahu prinsip-prinsip kimia di awalnya. Itu kan simple sebetulnya, sehingga dia waktu dia masuk jadi mahasiswa, dia menganggap saya sudah dapat dasar-dasar kimia, saya tahu. Si murid mungkin bilang, ya saya bisa pelajari fisika dengan 2 konsep, saya bisa bikin bangunan semacam ini. Saya cuma perlu tahu konsep tentang metal fatigue, kelelahan metal. Saya cuma perlu tahu tentang tegangan struktural supaya fondasi itu kuat dari gempa. Selesai, dia bisa bangun. Kan dia cuma perlu diberitahu bahwa ada ilmu pengetahuan yang secara sederhana dia pahami supaya dia tidak ditipu dalam perdebatan nanti. Tapi dia bilang, saya mengerti dasar-dasar fisika, saya mengerti sedikit tentang chemistry, tapi saya memilih untuk humaniora karena tadi problem bangsa ini ada pada humaniora tuh. Oke, selesai masalah kan. Jadi kemampuan kita untuk menghasilkan dialektika terjadi karena justru ada masalah. Masalah itu mesti dikenali oleh menteri.
Kementerian Pendidikan, bukan dengan mengatakan merdeka belajar, tetapi tidak merdeka bagi si murid untuk bertanya. Kan bisa jadi si murid dalam kisah tadi itu, dia bilang pada Pak Jokowi bahwa ini adalah pertanyaan, seharusnya pertanyaan pada anak SMA, lalu dia dibentak oleh Pak Jokowi, lalu dia bentak balik lagi. Kan Pak Jokowi yang taruh menteri yang bodoh sehingga saya terpaksa mesti belajar lewat guru-guru saya yang sifatnya privat. Jadi sekali lagi, yang kita sebut pendidikan itu adalah metode kritis untuk mempersoalkan, bukan untuk menghafal. Itu dasarnya simple tuh, mempersoalkan. Itu pentingnya makan ikan daripada menghafal nama-nama ikan, karena ikan memberi kita protein. Dan kalau Anda makan ikan, sebaiknya pilih bagian kepalanya tuh, karena kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara. Kemudian closing statement apa yang perlu dijadikan kepada pemerintah berikutnya nih Prof, untuk sistem pendidikan kita? Kita mulai dengan apa sebetulnya yang Anda inginkan ketika Anda mendaftar jadi mahasiswa itu. Kebanyakan kita sebetulnya tidak lagi memerlukan pendidikan tinggi, cukup dengan SMA tuh. Kalau kurikulum SMA-nya benar, diajarin bahasa Inggris, diajarin logika, dasar-dasar berpikir kritis, lalu sejarah itu penting sekali, terutama sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan sejarah lokal. Itu lebih dari cukup. Selebihnya Anda bisa belajar sendiri kok. Jadi kalau Anda bilang bahwa kalau tidak punya ijazah tidak akan dapat lapangan kerja, Anda buka sekarang di Google, semua perusahaan besar tidak menanyakan ijazahmu apa. Itu pertanyaan nomor 8. Dia akan tanya, Anda udah berbuat apa di lokalmu. Anda seorang environmentalist, bisa Anda peroleh dengan belajar 10 tahun. Tapi Anda bisa jadi environmentalist dengan jadi aktivis buruh, aktivis lingkungan. Perusahaan-perusahaan bermutu akan pilih Anda karena dia tahu Anda punya komitmen, dan komitmen itu tumbuh bersama dengan sejarah pengalaman dan sejarah kondisi yang Anda hadapi setiap hari. Jadi itu dasarnya kenapa saya selalu katakan bahwa ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Apalagi yang punya ijazah tapi sebetulnya palsu.